Pada part sebelumnya Xie Yu mendapatkan masalah besar, di mana dia harus menghadapi seorang pemburu hunter. Dan terlihat jelas dia sangat kewalahan, namun pada akhirnya dia bisa mengalahkan pemburu hunter tersebut. Bahkan dia mendapat beberapa item berharga dan peningkatan level tentunya. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita mulai saja ceritanya. Xie Yu menatap seluruh equipment yang dia dapatkan dengan wajah murung. Ia mempertaruhkan nyawanya tapi hanya ini yang dia dapatkan. Ini sama saja dengan dia mendapatkan tumpukan sampah, dan sekarang dia harus membereskan semua sampah itu. Xie Yu memegang sebuah batu misterius dengan wajah sangat sedih. Karena dia bahkan tidak mengerti benda apa itu. Jika dia pergi ke Dungeon dan mengambil batu secara random, maka kesempatan itu akan menjadi lebih bermutu karena batu pilihannya pasti akan menjadi lebih baik. Kemudahan ini hanya bisa menumpuk sambil menangis. Karena dari seluruh karir gamingnya, dia tidak pernah kecewa ini. Demi melampiaskan perasaannya, pemuda ini menghantamkan batu yang dipegang ke tanah. Lalu perlahan kepingan batu yang menutupi benda itu pun berjatuhan. Hingga terlihatlah sebuah telur yang tersembunyi di balik penampilan yang seperti batu. Sistem memberikan petunjuk kalau telur itu adalah item langka yang harus segera disimpan dalam inventory. Awalnya Xie Yu kaget, tapi kini dia memiliki harapan baru untuk mendapatkan sesuatu yang bagus. Dia mulai bersemangat dan penasaran bagaimana cara menetaskan telur itu. Apakah telur itu akan menetas menggunakan level persahabatan, atau mungkin angkat jarak selama dia menjalani misi? Atau mungkin dia harus menggunakan kehangatan tubuhnya? Xie Yu sangat bersemangat untuk menyimpan telur itu dan kembali ke rumah lebih dulu. Jika dia bisa menetaskan sesuatu yang langka dari telur itu maka perjalanan yang berat itu bukanlah sebuah kegagalan. Di apartemennya, Xie Yu sedang berbaring dengan santai. Setelah istirahat malam yang berkualitas dia pulih dari kelelahan bertarung yang tiada habisnya. Sekarang saatnya untuk mengorganisir inventory. Jadi pemuda ini langsung meminta sistem untuk membuka halaman status. Dia melihat telah mendapatkan 3.400 poin dari mengalahkan Kong Xing dan setengahnya diambil oleh Shen Yao. Dari semua pertarungan sebelumnya dia hanya bisa naik 3 kali. Namun itu masih lebih baik menghindari terjun langsung ke pertarungan yang bisa membahayakan hidupnya. Daripada kekuatan mungkin ide yang bagus untuk menaruh beberapa poin di kemampuan kelincahan juga. Sekarang dia melihat telur di sampingnya dan membuka inventory. Xie Yu menekan karakter telur di inventory sehingga sistem menjelaskan itu adalah Fiery Egg. Saat bulan pergi dari tempatnya sebuah cahaya akan menyala dari dalam telur itu. Xie Yu menduga telur itu butuh kondisi yang spesial untuk menetas. Jadi untuk sekarang dia akan membiarkan saja telur itu. Lalu dia juga melihat start macam apa yang mungkin dimiliki edit biasa yang baru saja dia dapatkan. Senjata yang dia dapatkan berwarna abu-abu sedangkan senjatanya memiliki warna ungu. Dia menduga game itu menilai senjata mereka seperti kebanyakan game online yang lain. Mulai dari abu-abu, putih, hijau, biru, ungu, baru. Sekarang dia sudah tahu semua yang ingin dia ketahui. Jadi lebih baik dia menjual saja item yang tidak berharga itu. Meskipun sampah itu tak akan memberinya banyak uang tapi dia tetap memutuskan untuk menjualnya. Benar saja dia hanya mendapatkan 1 poin dari kaki pedang milik Kong Xing. Lalu dia melihat ada belati warna hijau yang sepertinya cukup bagus. Dia berharap bisa memasangkan fitur belati itu kepada armornya. Jadi pemuda ini mencoba mengutak-atik armornya dan memasangkan belati itu pada sarung tangannya. Pemuda ini merasa sangat senang karena sistem mendeteksi ada item yang bisa dilahap. Sehingga bila hati itu bisa dipasangkan kepada sarung tangannya dan menaikkan statnya. Bahkan set armor itu benar-benar bisa mendapatkan skill baru. Dia jadi lebih bersemangat untuk memberikan sisa equipment kepada armornya. Dengan cepat notifikasi sistem terus berbunyi saat pemuda ini terus memasangkan semua item yang terlihat bagus itu kepada armornya. Selama equip mempunyai atribut tambahan, devouring armornya bisa melahap semua senjata itu dan mendapatkan atribut bonus. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak equipment sampah yang mempunyai stat tambahan. Apalagi karena equipment sampah itu harganya sangat murah. Selama dia bisa mendapatkan barang yang cukup bagus, akan selalu bagusnya dengan equipment tingkat tinggi di level yang sama. Game ini mungkin punya tempat berbelanja di suatu tempat. Jadi dia harus pergi bertanya untuk bisa menemukannya. Tapi dia mencoba untuk mendapatkan lebih banyak koin. Kemudian sistem bertanya, task baru telah ditambahkan apakah pemain ingin menampilkannya? Itu datang di waktu yang tepat. Karena task itu hadiahnya tidak banyak, mereka aman dan lengkap. Pertama sistem menjelaskan, task siaga adalah menghadiri kelas di sekolah terdekatnya setiap hari sehingga akan mendapatkan 10 poin. Dan jika pemain bisa menghadiri setiap kelas maka dia akan mendapatkan 400 poin. Melihat misi itu membuat wajah Xie Yu kesal. Dia merasa game itu hanya mengejeknya karena dia tidak pernah berangkat ke sekolah. Akhirnya keesokan harinya,
Xie Yu pergi ke universitas. Dia tidak menyangka jika pada akhirnya dia benar-benar akan pergi ke sekolah. Di kejauhan dia melihat seorang pria rambut pirang yang mengenakan baju warna kuning. Dia yakin sekali pemuda itu adalah sosoknya dia kenal. Jadi Xie Yu langsung menghampiri pemuda itu dan memeluknya karena dia senang sekali bertemu lagi dengan sosok yang dia panggil Wang Bo itu. Jadi Wang Bo ini adalah orang yang dia temui saat bermain video game dulu sekali. Dia tidak pernah menyangka mereka akan berakhir di universitas yang sama. Karena Wang Bo adalah salah satu sahabat terbaiknya sekarang. Tapi anehnya, Wang Bo tidak mengenali Xie Yu, dan bertanya dengan wajah heran siapapun saudaramu hitam itu. Awalnya Xie Yu sedih. Tapi kemudian dia ingat kalau penampilannya sudah sangat berubah. Jadi wajar kalau Wang Bo tidak mengenalnya karena stylenya sudah berubah dan dia menjadi sangat tampan sekarang. Seketika Wang Bo mengenali sosok di hadapannya saat mendengar suara yang penuh kesombongan itu. Wang Bo langsung berteriak dan mengguncang tubuh pemuda di hadapannya, karena dia benar-benar tidak menyangka sahabatnya yang dulu gemuk bisa menjadi semenawan ini. Mendengar suara Wang Bo yang berisik membuat Xie Yu kaget dan mengingatkannya untuk berhenti berteriak saat berbicara. Mereka berdua pun langsung pergi ke kantin untuk bicara sambil makan. Xie Yu terlihat sangat lahap saat makan. Wang Bo mengatakan kalau sahabatnya itu akan pergi ke sekolah sebelumnya tapi dia tidak bisa menemukannya di mana-mana. Xie Yu bahkan tidak mengangkat teleponnya sama sekali hari itu. Sambil makan, Xie Yu menjelaskan kalau hari itu dia punya keadaan darurat. Wang Bo mengajaknya untuk mengesampingkan masalah itu karena hari ini dia sangat senang bisa melihat Xie Yu datang kembali ke kampus. Lalu dia bertanya bagaimana sahabatnya itu bisa tiba-tiba kehilangan berat badan dengan sangat signifikan. Xie Yu menjawab kalau dia hanya mengurangi makan daging dan makanan lebih banyak sayuran. Tapi kenyataannya saat ini dia sedang makan sepiring penuh ayam goreng sehingga membuat Wang Bo keheranan. Mendadak mereka berdua mendengar alunan musik serta suara seseorang menyanyi dari pengeras suara. Xie Yu seakan familiar dengan suara sosok perempuan yang sedang menyanyi itu. Wang Bo menjelaskan kalau belakangan ini kampus mereka punya penyanyi populer. Tak hanya para murid yang mencintainya, para guru pun menjadi penggemarnya. Xie Yu sangat menikmati suara lembut gadis itu. Tapi entah kenapa suara gadis itu terdengar sangat-sangat familiar. Wang Bo bertanya apakah sahabatnya ingin bertemu dengan penyanyi itu? Tanpa membuang-buang waktu lagi, Wang Bo langsung membawa Xie Yu untuk menemui wali kelas mereka yang baru. Karena ternyata wali kelas mereka adalah seorang wanita dan dia ingin sekali bertemu dengan Xie Yu. Saat melihat wali kelasnya yang baru, Xie Yu langsung tercengang karena menyadari wali kelas mereka itu ternyata adalah Shen Yao. Rekan bertarungnya kemarin. Tapi gadis itu bersikap seolah mereka baru bertemu dan mengucapkan selamat datang kembali di kampus pada Xie Yu. Xie Yu sampai heran melihat cara berpakaian gadis itu yang sangat sopan. Dan cara tersenyumnya yang sangat lembut. Ia sampai heran dan berteriak dunia macam apa ini. Apalagi setelah itu Wang Bo berlari pergi sambil mengatakan kepada sang wali keras agar jangan lupa untuk menghapus catatan absennya karena dia sudah berhasil membawa Xie Yu. Seketika Xie Yu berteriak murka menyadari sahabatnya itu telah menjualnya. Nona Shen melepas kacamatanya dan mengatakan kalau mencoba bertemu dengan Xie Yu ternyata sangat sulit. Xie Yu hanya bisa tersenyum canggung saat menjawab bahwa dia tidak menyangka kalau wali kelas barunya ternyata adalah Shen Yao. Tapi kemudian dia balik bertanya kenapa gadis itu terus memintanya untuk pergi ke sekolah? Dia menduga kalau itu adalah tes dari game. Sekarang Nona Shen sudah melihatnya di kampus jika tidak ada lagi yang harus dia lakukan. Maka Xie Yu ingin langsung pergi sekarang. Dengan cepat gadis itu menyudutkannya ke tembok dan menuding pemuda itu mencoba menghindarinya. Xie Yu menjawab dengan cepat bahwa dia tidak berniat seperti itu. Padahal di dalam hatinya dia memang mencoba untuk menghindari Shen Yu. Karena setiap kali dia bertemu dengan gadis itu, tidak pernah ada hal baik yang terjadi. Shen Yao langsung menjelaskan bahwa sebelumnya dia telah menjual semua gear dari Kongsing. Kalau sekarang dia akan memberikan poin bagian Xie Yu. Jadi dia mentransfer 5.000 poin ke Xie Yu. Pemuda itu langsung kaget karena dengan poin sebanyak itu dia bisa mendapatkan lebih banyak equipment rendah. Dia sampai tersenyum dan terpaku saat menatap Shen Yao. Dia menyadari telah benar-benar salah menilai gadis itu. Dipandangi seperti itu jelas membuat Shen Yu salah tingkah dan bertanya kenapa pemuda itu melihatnya seperti itu. Yang memintanya untuk tidak salah paham karena poin itu memang hak Xie Yu. Di dalam hatinya, Shen Yao benar-benar meminta maaf karena kemarin dia berakhir merasa sangat antusias sampai mengembun semua jarahan yang bagus dari box. Itu jadi terasa sangat memalukan baginya untuk mengatakan hal itu dengan sejujurnya. Jadi dia menggunakan cara ini untuk menebus kesalahannya. Xie Yu teringat sesuatu dan bertanya kepada gadis itu di mana dia menjual semua equipmentnya. Apa itu suatu tempat seperti shop? Shen Yao menjawab kalau dia punya kenalan yang akan menjualkan barang-barang itu untuknya. Meski memang ada tempat berbelanja tapi tempat itu hanya buka setiap hari Sabtu di Jalan Busing.
Xie Yu berpikir, orang seperti Shen Yao yang mengurus equipment tingkat tinggi mungkin tidak punya barang yang dia inginkan. Jadi kelihatannya Sabtu ini dia akan pergi melihat tempat berbelanja itu. Shen Yao menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan sebuah artikel. Dia bertanya apakah Xie Yu sudah mendengar kabar tentang orang itu? Artikel itu menjelaskan tentang seorang artikel lumpuh yang terkenal telah meninggal dunia di rumahnya tadi malam. Investigator memperkirakan meninggalnya arsitektur itu disebabkan oleh bunuh diri. Tapi alasan bunuh dirinya tidak diketahui. Xie Yu sangat kaget karena menduga sosok itu adalah sosok asli dari Kongsing. Ternyata Shen Yao membenarkan dugaan pemuda itu. Bahwa sosok arsitek lumpuh itu memang Kongsing, dan Xie Yu lah yang telah membunuhnya kemarin. Tapi yang membuat Xie Yu heran, kenapa investigator bilang kalau penyebab kematian pria itu adalah karena bunuh diri? Shen Yao menjelaskan ketika seseorang mati di dalam game, dia juga akan mati kehidupan nyata. Namun cara game membunuhnya sangat aneh. Kebanyakan kematian akan terlihat seperti bunuh diri yang memastikan tidak ada orang di luar sana yang akan curiga. Jujur saja setelah pertama kali seseorang mencoba membunuhnya, Xie Yu sudah memikirkan ini berkali-kali. Reward yang diberikan oleh game itu benar-benar luar biasa. Jadi itu masuk akal jika hidupnya terancam. Tapi dia tidak mau berakhir dengan menyakiti orang lain. Dia ingin melakukannya dengan cara yang dapat diterima. Ini untuk martabatnya sebagai seorang gamer. Namun jika seseorang mencoba untuk menargetkannya, Xie Yu bertekad akan membalas perbuatan orang itu apapun caranya. Nona Shen tersenyum melihat ketenangan pemuda itu. Tadinya dia berpikir kalau Xie Yu tidak akan bisa mengatasi kepanikan karena berita itu, jadi dia ingin menenangkannya. Tapi kelihatannya itu tidak perlu. Shen Yao bertanya apakah pemuda itu tertarik untuk menjadi satu tim dengannya nanti? Karena gadis itu tahu beberapa Dungeon level rendah. Jadi dia bisa membantu Xie Yu naik level dengan cepat. Tapi Xie Yu menjawab dia harus melewatinya sekarang. Xie Yu suka bermain game, jadi dia tahu jika dicari oleh player level tinggi membuat semuanya lebih mudah untuknya, tapi ada juga masalah yang ditimbulkan akan hal itu. Sekali player bahkan tidak bisa mengingat bagaimana kelihatannya map game, itu berarti mereka hanya bermain-main tanpa otak. Untuk game yang mempertaruhkan nyawa player itu sendiri, bermain dengan bodoh berarti mati. Setelah mengatakan hal itu kemudian ini pun melangkah pergi meninggalkan Shen Yao. Setelah berbaring lagi di kamarnya, Xie Yu berpikir bahwa masih ada 4 hari lagi sebelum tempat berbelanjaan di hari Sabtu buka. Dia harus cepat dan menyelesaikan sebanyak mungkin task yang dia bisa untuk mendapatkan lebih banyak poin. Tepat pada saat inilah sistem munculnya memberitahukan task baru, yaitu membersihkan Dungeon Range, yaitu rumah sakit berhantu. Misi ini akan memberikan 600 poin lebih. Xie Yu langsung bangkit dan berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat. Dia masih bertekad untuk menghidupkan kembali Yui. Jadi dia berharap gadis itu akan menunggunya sebentar lagi. Akankah misi ini semulus yang Xie Yu pikirkan? Apalagi dia akan membersihkan Dungeon ini sendirian. Xie Yu sudah masuk ke dalam rumah sakit yang terbengkalai, dan saat ini sedang memanjat dinding rumah sakit. Di dalam hatinya dia berpikir orang-orang mungkin tidak percaya jika dia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu dia dulunya adalah babi dengan berat 200 pon. Tapi sekarang dia bisa melompati tembok dengan ketinggian 2 m dengan sangat mudah. Dia langsung melihat pintu masuk ke dalam Dungeon yang sudah terbuka. Dia berdiri dan mencoba memasukkan lengannya lebih dulu karena dia tidak yakin apa tema Dungeon kali ini. Saat akhirnya masuk ke dalam dimensi lain, dia sangat tercengang melihat pemandangan horor di hadapannya. Sebelum memulai petualangan sistem mengucapkan selamat datang di Dungeon Rang Underscore, yaitu rumah sakit berhantu. Gerbang masuknya adalah sesosok monster berukuran raksasa yang seolah ditahan di dinding bangunan. Pemuda ini berpikir apakah mungkin market punya sesuatu yang bisa membuatnya berhenti berteriak. Karena mayat raksasa itu belum bergerak tapi jalan keluarnya sudah diblokir. Dan pemandangan ini cukup mengerikan di matanya. Di samping monster itu, Xie Yu melihat ada 2 pintu masuk. Dia yakin sekali-kali yang satu adalah benda yang benar sedangkan yang satunya adalah pintu jebakan. Atau justru keduanya justru seimbang. Maka berdasarkan instingnya, tidak masalah dia masuk ke pintu manapun. Jadi dia memutuskan untuk masuk ke pintu sebelah kanan lebih dulu. Tapi anehnya yang dia temui hanyalah lorong kosong yang hampa. Tak ada lawan satupun sehingga ini membuatnya sedikit bingung. Tapi mendadak pemikirannya itu sirna saat seluruh pintu di lorong itu tiba-tiba terbuka dan muncul beberapa monster berpakaian perawat tapi memiliki wajah yang mengerikan. Xie Yu langsung berteriak panik melihat monster-monster yang mengerikan itu. Meskipun begitu dia mencoba untuk tetap tenang. Padahal biasanya monster yang pertama kali dia lihat tidak sekuat ini. Tapi ini sempurna untuk mengetes kekuatan barunya setelah di-upgrade. Tanpa ragu, pemuda ini langsung menebas setiap monster yang datang padanya. Setelah menilai kekuatan monster-monster itu,
Xie Yu tak punya keraguan kalau dia bisa menyelesaikan Dungeon ini dengan mudah. Tapi sebelumnya saat dia bertarung di dunia Rang F bersama Shen Yao, dia tidak bisa membuat kemajuan sama sekali. Dia menduga kekuatan monster di game itu berubah tergantung dari level player yang memasukinya. Kalau memang begitu lalu apa gunanya sistem rang di setiap Dungeon? Kalau pada akhirnya akan ada kesulitan menyeluruh pada masing-masing Dungeon. Xie Yu memikirkan semua hal ini sambil terus menyingkirkan seluruh monster yang menghalangi jalannya. Sejauh ini dia belum menemukan kesulitan yang berarti dari para monster itu. Tingkat kesulitan dari monster-monster yang saat ini dilawan cukup membuatnya nyaman untuk melatih kemampuan bertarungnya yang baru. Meskipun pound atribut bisa membuat tubuhnya lebih kuat, tapi jika dia tak terbiasa pembaruan ini dia masih tidak berguna dalam pertarungan. Dia juga tidak bisa bergantung terlalu banyak mode dari mode overdrive. Bahkan jika itu kuat sekali, dia tetap tidak tahu damage semacam apa yang mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri dari lawan. Kini, Xie Yu bisa menyerang dua monster sekaligus hanya dengan sekali kibasan pedang. Dia menyadari tubuhnya sudah terbiasa dengan perubahan stat. Tapi mendadak di sisi lain loro dia melihat bayangan seorang gadis berseragam yang terlihat sangat akrab. Xie Yu langsung menatap sosok itu dengan seksama dan menyadari jika dilihat dari belakang gadis itu sangat mirip dengan Yu Yi. Seketika Xie Yu langsung berlari mengejar sosok itu sambil memintanya berhenti. Tapi sosok samar-samar itu tidak menghiraukan panggilannya dan terus berbelok di sudut lain lorong. Saat Xie Yu juga berbelok di lorong itu, dia melihat ada sebuah pintu. Xie Yu merutuki sikapnya sendiri. Dia heran apa yang sedang dia lakukan? Bagaimana mungkin sosok itu adalah Yui? Karena gadis itu bahkan sudah tidak hidup lagi sehingga dia tidak mungkin muncul di tempat seperti dunia game itu. Mengingat Yui membuat Xie Yu jadi teringat akan kenangan masa lalu mereka. Sejauh yang bisa dia ingat, dia selalu bersama dengan Yui karena mereka tumbuh bersama. Gadis itu selalu berinisiatif dengan penuh semangat mengajaknya bermain. Saat mereka berdua sama-sama tumbuh dewasa, gadis itu jadi lebih dan lebih cantik. Bahkan Yui dipertimbangkan sebagai model pelajar dengan kepribadian yang ideal. Namun ada satu sisi dari gadis itu yang hanya diketahui oleh Xie Yu. Dia suka bermain game dan seringkali menguasai permainan dengan sangat baik. Xie Yu berpikir mereka berdua bisa menjadi sahabat selamanya. Tapi perlahan gadis itu ditarik menjauh darinya oleh para gadis yang menganggap bahwa Xie Yu adalah seorang pemuda buruk rupa dan gendut yang tidak pantas bergaul dengan Yui. Setelah waktu berlalu, Xie Yu bahkan percaya kalau dia tidak cukup berharga untuk sekedar menjadi teman bagi Yui. Jadi hari itu ketika Yui mengajaknya pulang bersama, Xie Yu menolaknya dengan alasan dia punya rencana untuk membuat fotokopi bersama orang lain. Jadi mereka bisa bermain game lain kali. Pada sore itu, Xie Yu masih ingat dengan baik bagaimana gadis itu memaksakan senyum saat melepasnya pergi. Meskipun sudah ditolak oleh sahabat baiknya, Yui tetap berharap mereka bisa bermain game bersama lagi di lain waktu. Tapi lain waktu itu tidak pernah datang bagi mereka. Xie Yu masih saja mengumpat kesal setiap kali dia teringat akan kenangan bersama gadis cantik itu. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini bukan waktunya untuk memandikan kesedihan. Selama dia bisa terus menjadi lebih kuat dan memperoleh lebih banyak poin, dia yakin akan bisa melihat Yui lagi nanti. Sehingga lain kali akan menjadi lebih pasti bagi mereka. Xie Yu kembali menyusuri lorong lain dan memasuki sebuah ruangan aneh yang memiliki aura sangat suram. Dia melihat di dalam ruangan itu berbaring mayat hidup di setiap ranjang. Tapi dia masih merasa sangat beruntung karena di ujung ruangan terlihat ada item yang mengeluarkan aura sangat kuat. Dia yakin benda yang dipegang oleh tangan tengkorak di ujung ruangan itu pastilah item yang sangat berharga. Sedangkan untuk para monster yang sedang berbaring di tempat tidur, dia yakin sekali kalau nanti berhasil menyentuh artefak di ujung ruangan, para monster tengkorak itu pasti akan langsung bangkit dan menyerangnya. Tapi kali ini Xie Yu tidak bisa ditipu. Dia tidak akan tinggal diam dan membiarkan para monster itu menyerang serta menghancurkannya. Karena dia akan membuat pergerakan lebih awal sehingga mampu menang lebih cepat. Xie Yu langsung mengangkat senjatanya untuk menyerang salah satu mayat yang berbaring di ranjang. Tapi anehnya dia tidak bisa memberikan serangan karena sistem melindungi mayat itu. Sistem memperingatkan, pemain tidak bisa menyerang para mayat yang sedang tenang. Xie Yu sampai heran ada larangan seperti itu. Tapi dia masih tidak kehilangan akal, dan dengan cepat menemukan cara lain. Pemuda ini menarik keluar tali kabel yang bergelantungan di setiap ruangan. Dia berkata meskipun dia tidak bisa menyerang para monster itu sekarang, tapi hal itu tidak akan menghentikannya. Kali ini para monster itu tidak akan aman darinya. Setelah dia selesai mengikat seluruh tubuh mayat tengkorak, maka dengan santai dia berjalan untuk mengambil artefak di ujung ruangan. Benar seperti dugaan Xie Yu, seluruh monster yang ada di ruangan itu langsung berteriak dan meronta, bersiap untuk menyerangnya. Tapi sayangnya tubuh mereka sudah diikat kuat oleh tali kabel.
Dengan senyum santai Xie Yu minta mereka semua untuk berhenti berteriak dan berusaha sekarang. Karena bahkan jika mereka mengaung, atau merontak sekuat tenaga, mereka tidak akan bisa bangun atau lepas dari ikatan yang sudah dia buat. Sekarang dia sudah mendapatkan artefak berharga itu, dan sudah melihat seberapa menderitanya para mayat di ruangan itu. Jadi sekarang dia akan mengeluarkan para mayat itu dari kesengsaraan. Maka Xie Yu berhasil membunuh mereka semua hanya dengan satu kali ayunan pedangnya. Pemuda ini sampai tertawa puas karena menyadari caranya benar-benar efektif untuk mendapatkan poin experience. Lalu sistem muncul mengucapkan selamat karena dia telah memperoleh detail baru, yaitu saudara laki-laki yang suka mengundang amarah. Xie Yu berpikir kalau detail seperti itu terdengar sangat konyol. Jadi lebih baik dia tidak memasang title itu saat di Dungeon. Lagi pula dia tidak ingin menarik lebih banyak perhatian. Tanpa pemuda ini sadari, di luar ruangan ada bayangan Yui yang masih mengenakan seragam dan sedang memperhatikannya. Kira-kira ada rahasia macam apa yang tersembunyi di dalam Dungeon ini, ya? Sementara itu di kamarnya, Shen Yao sedang melepas seluruh pakaian dan mandi air hangat. Dia kembali teringat pada Xie Yu, dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pemuda itu sekarang? Tapi kemudian dia membenamkan sedikit kepalanya ke dalam air hangat, sambil mengomeli dirinya sendiri yang terus kepikiran pada Xie Yu. Apalagi pemuda itu berani menolak undangan kerjasamanya. Dia jadi berharap Xie Yu mati saja. Tapi sekarang ini, Xie Yu sedang menghadapi sosok monster mayat hidup yang cukup besar. Untungnya dia berhasil mengalahkan monster itu dengan cara memotongnya menjadi dua. Xie Yu lega karena dia benar-benar sudah terbiasa dengan seluruh pertarungan itu. Kini dia berhasil mendapatkan kristal darah yang merupakan artefak kedua di Dungeon ini. Sama seperti sebelumnya tiba-tiba dia melihat bayangan seorang gadis yang sangat mirip dengan Yui. Xie Yu mulai terbiasa melihat sosoknya yang benar-benar mirip dengan Yui. Bahkan pemuda ini bergerak padanya apakah hantu itu mau mati. Karena terus mempermainkannya seperti ini. Melihat keberadaan makhluk itu yang tidak juga pergi, akhirnya Xie Yu mengayunkan pedang untuk menyingkirkan setiap penghalang di hadapannya dan mengejar sosok hantu itu. Bahkan dua monster yang muncul secara bersamaan untuk menghalanginya pun sama sekali bukan tandingannya. Game itu seolah benar-benar ingin mempermainkannya karena kini muncul lebih banyak monster yang menghalangi jalannya untuk mengejar hantu yang mirip dengan Yui itu. Xie Yu mengumpat kesal karena banyak dari monster itu baru muncul sekarang. Maka dia akan menghabisi mereka semua sekaligus dengan teknik Torrent of Power. Sekali Xie Yu menancapkan pedangnya di tanah, tercipta gempa yang mampu menghancurkan para monster itu sekaligus lantai tempatnya berdiri. Karena dia tidak menduga masih ada ruangan lain di bawah lantai pertama, maka dia pun terjatuh. Xie Yu terbatuk saat mencoba melihat ke sekitar dengan seksama. Dia baru menyadari kalau Dungeon itu ternyata lebih besar dari dugaannya. Di hadapannya saat ini ada pintu masuk ke ruangan lain yang terlihat sangat kelam. Xie Yu menduga bayangan hantu itu menuntunnya ke ruangan ini. Tulisan di atas pintu menunjukkan tentang akhirat, atau dunia bawah. Menurutnya ini cukup menarik. Karena dia menduga tempat itu hanya bisa dimasuki oleh orang mati. Xie Yu penasaran apakah bayangan tadi masuk ke dalam ruangan itu? Maka tanpa pikir panjang dia pun langsung berlari masuk ke dalam ruangan itu, dan dihadapkan pada goa yang dipenuhi dengan para hantu berjubah hitam yang berterbangan tak tentu arah. Xie Yu sampai heran bagaimana bisa muncul goa di dalam Dungeon rumah sakit. Dia melihat monster di tempat itu juga berbeda dari monster di luar sana. Pada saat inilah dia menyadari ada sesuatu yang tidak benar. Mendadak sesosok monster datang menerjang ke arahnya. Tanpa gentar pemuda ini mengangkat pedang dan melawan makhluk aneh itu. Tapi anehnya serangannya sama sekali tidak berpengaruh kepada makhluk itu. Tapi saat makhluk itu mengeluarkan sabit besar, dan senjata itu mengenai tubuhnya, seketika HP Xie Yu berkurang hingga setengah. Sudah seharusnya Xie Yu panik sekarang mengingat serangannya sama sekali tidak berdampak apapun pada sang lawan. Karena mereka tidak bisa dikalahkan sekarang dan dia sudah kehilangan setengah energinya, maka Xie Yu memutuskan untuk berlari keluar dari ruangan aneh itu. Setelah berada di luar ruangan dan merasa sudah cukup aman, pemuda ini berpikir mungkinkah monster-monster itu menyerangnya karena dia belum mati? Tapi mengapa mereka mengatur ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh orang mati? Terlebih lagi bagaimana orang mati bisa berjalan? Mendadak dia teringat pernah mendapatkan sesuatu yang kemungkinan akan bekerja untuk ruangan ini. Yaitu cairan kematian palsu dari Nona Shen. Cairan itu akan memberikan efek memperlambat detak jantung dan sistem respirasi seperti seseorang yang sudah mati. Tapi semua atribut akan berkurang sampai 90%. Meskipun begitu pemuda ini masih ingin mencobanya. Dia langsung meminum ramuan itu sehingga seluruh statnya benar-benar menurun semua. Dia sampai menyebut nama dewa karena cairan itu kuat sekali. Dia bahkan merasa tidak ada tenaga sama sekali. Setiap langkah yang diambil membuatnya merasa seperti sesuatu membebani tubuhnya.
Meskipun dengan tubuh bergetar, dan langkah perlahan, pemuda ini berjalan memasuki ruang akhirat itu lagi. Dia sempat bergumam mungkin begini rasanya tubuh para lansia. Tapi kemudian, Xie Yu sadar kalau setelah memasuki ruangan itu sejak tadi tidak ada makhluk yang mencurigainya. Saat ada satu makhluk yang mendekat, Xie Yu langsung menahan nafas dan berharap di dalam hati agar ramuan itu bekerja. Dan ternyata ramuan itu benar-benar bekerja. Semua makhluk di sekitarnya terbang menjauh dan menyingkir dari jalannya. Karena pada dasarnya jantungnya sama sekali tidak berdetak sekarang sehingga monster itu tidak memperdulikannya. Akhirnya pemuda ini sampai di ujung ruangan. Dia mengeluh karena untuk sampai ke tempat itu memakan banyak waktu karena dia harus berjalan perlahan. Dia berharap Yuhi palsu itu belum pergi terlalu jauh. Di dalam ruangan itu ada air mancur yang berkilau. Pemuda ini masih mengeluh sebab sudah bersusah payah ke ruangan itu tapi tetap tidak melihat hantu Yui. Bahkan dia juga tidak mendapatkan reward apapun. Hanya ada air mancur di ujung ruangan itu. Xie Yu mendekat pada kolam air mancur dan menyentuh airnya yang terasa hangat. Bahkan dia bisa merasakan energinya sedang terisi. Dia menduga itu adalah kolam air mancur kemudaan. Karena kolam itu mampu mengembalikan semua yang ada sebelumnya. Jadi dia berdiri di bawah pancuran air mancur, untuk mengeluarkan kematian palsu dari tubuhnya. Sebelum menutup mata dia sempat melihat ada jalan keluar di depan. Dia berharap tidak ada monster apapun di depan sana. Mendadak dia mendengar suara seorang gadis yang sangat familiar menyebut namanya. Xie Yu langsung membuka mata lebar-lebar dan melihat sosok Yui berdiri di hadapannya. Xie Yu bertanya apakah itu benar-benar Yui. Sosok Yui yang masih menggunakan seragam sekolah berkata kalau dia sudah lama menunggu Xie Yu. Menyadari kalau itu benar-benar Yui, Xie Yu langsung berlari menghampirinya dan ingin menyentuhnya. Tapi tangannya langsung ditepis oleh gadis itu. Yui menolak untuk disentuh. Dengan salat mata kecewa dan penuh amarah, gadis itu bertanya kenapa Xie Yu membiarkannya mati. Seketika Xie Yu berjalan mundur mendengar pertanyaan seperti itu. Yui semakin mendesaknya karena tidak bisa menjawab apapun. Yui bahkan mengatakan jika Xie Yu tidak menghindarinya di hari itu dan pergi pulang bersamanya, maka dia tidak akan tertabrak mobil sehingga menderita kesakitan dan keputusan selama 30 menit sebelum akhirnya dia mati. Dengan kejam sosok Yui mengatakan kalau yang sebenarnya membunuh dirinya adalah Xie Yu. Tentu saja pemuda itu langsung tercengang dengan wajah pucat. Dia ingat semua kenangan manisnya bersama dengan Yui. Dia masih ingat dengan jelas setiap perhatian gadis itu, dan bagaimana cara gadis itu bersikap manja padanya. Bahkan pemuda ini masih merasa karena keegoisannya, dan perasaan takutnya, telah membuatnya sekali lagi bilang tidak pada Yui. Padahal mereka sudah menjadi sahabat sejak kecil. Dengan suara bergetar, pemuda ini jatuh terduduk. Dengan wajah pucat dia mengatakan jika bukan karena dia, secara teknis Yui tidak akan mati. Bahkan dokter bilang padanya jika Yui dibawa ke rumah sakit tepat waktu, dia bisa bertahan hidup. Xie Yu terus bergumam bahwa dialah yang telah membunuh Yui. Hantu gadis itu menghampiri Xie Yu, sambil mengatakan dosa seperti ini tidak akan mudah dimaafkan. Dia mengulurkan tangan untuk meminta Xie Yu menggunakan jiwanya sebagai ganti atas dosanya. Xie Yu terbayang kembali seluruh perjuangannya serta kenangan indahnya dengan Yui. Sehingga dia menahan tangan gadis itu sambil meminta maaf. Xie Yu menjelaskan bahwa dia memang egois dan pengecut di masa lalu. Apalagi saat di hadapan Yui. Dia menjadi sama sekali tidak punya keberanian. Tapi tidak ada kata jika di dalam kehidupan. Dan Xie Yu juga tidak akan membutuhkan itu. Karena dia akan mendapat kesempatan untuk melihat Yui kembali hidup lagi. Xie Yu menangis saat menjelaskan memberikan jiwanya kepada gadis itu mungkin sebuah jalan keluar tapi itu juga sama saja dengan menghindar. Padahal pemuda ini sudah bertekad untuk tidak menghindar lagi. Jadi secara bertahap dia akan menjadi lebih kuat untuk mendapatkan lebih banyak poin. Lalu dia akan menunggu sampai hari di mana bisa melihat Yui hidup lagi. Xie Yu berjanji akan memberi kompensasi atas dosanya. Roh Yui tercengang melihat tekad di mata pemuda itu. Lalu dia tersenyum dan menjawab baiklah. Sebelum akhirnya perlahan tubuh gadis itu bias menjadi cahaya yang indah, lalu perlahan menghilang. Sebelum sempat Xie Yu memeluknya. Kali ini Xie Yu benar-benar sudah bulat. Akankah dia bisa mencapai tujuan akhirnya? Mendadak Xie Yu terbangun. Rupanya dia masih menenggelamkan kepala di dalam air mancur. Dengan cepat pemuda ini menarik kepalanya dan menarik napas banyak mungkin. Sistem pun muncul memberitahukan bahwa misi tersembunyi telah selesai. Xie Yu berhak mendapatkan 1200 EXP dan 150 poin. Pemuda ini sedikit kaget karena dia tidak tahu ada misi tersembunyi. Dia menduga ini adalah bagian dari syarat untuk menyelesaikan Dungeon. Tapi pemuda ini tetap mengumpat kesal karena tempat itu seakan merancang semua ini untuk mengacaukan pikirannya. Kemudian dia melihat air di kolam itu bersinar.
Dia mencoba mengambil sumber cahaya itu dan mendapatkan patung dewi yang hilang. Berdasarkan level kesulitannya dia mengakui ini tak normal mendapatkan patung sekecil itu. Pada akhirnya dia tetap membawa patung itu dan berjalan menuju ke pintu keluar. Sambil berharap untuk tidak bertemu dengan monster lain atau makhluk melayang itu lagi. Untuk saat dia melihat peta dan menyadari bahwa tempat itu ternyata sangat dalam. Tapi untungnya dia berhasil keluar dan sampai lagi di depan gerbang menyeramkan yang terdapat monster raksasa di depannya. Mengikuti insting di hatinya, pemuda ini memanjat tubuh monster. Kemudian meletakkan dua artefak berbentuk jantung di dada kirinya. Lalu menancapkan kristal darah yang dia duga akan mengaktifkan pria besar penjaga gerbang itu. Tepat setelah dia menancapkan kristal darah, tubuh monster itu bergetar dan Xie Yu nyaris terkena hantaman lengannya yang besar. Untungnya pemuda ini berhasil menahan serangan makhluk itu, kemudian melompat menjauh. Rupanya makhluk itu adalah komandan kota bawah tanah yang memiliki level E. Menyadari aura yang sangat kuat dan mengerikan dari monster di hadapannya, Xie Yu menduga dia akan mempunyai pertarungan yang brutal lagi. Dengan suaranya yang menggelegar, monster itu menuding Xie Yu sebagai manusia yang tidak sopan. Xie Yu sampai kaget karena makhluk itu satu-satunya monster yang bisa berbicara di Dungeon ini. Komandan monster itu langsung menduga Xie Yu ingin mengalahkannya. Xie Yu pun tidak menyangkal dugaan tersebut. Karena jika bukan bertarung lalu apanya akan mereka lakukan? Sut? Tapi mendadak, Xie Yu teringat sesuatu. Biasanya ksatria selalu membawa benda-benda yang melambangkan kepercayaannya. Saat ini di tangannya masih ada satu artefak, yaitu patung sang dewi. Untuk mencari tahu kegunaan patung tersebut, pemuda ini pun melemparkan patung kecil yang terbuat dari emas itu tepat ke arah si monster. Sang jenderal monster langsung menangkap benda itu dan mengakui kalau itu adalah barang yang hilang. Benar-benar memalukan jika benda itu jatuh ke tangan manusia. Tapi dia tidak menduga manusia itu akan mengembalikan artefak miliknya. Monster raksasa ini masih mengambil senjatanya dan mengayunkannya. Xie Yu menduga jenderal monster itu masih ingin bertarung padahal dia sudah mengembalikan artefak miliknya. Tapi ternyata dia hanya salah sangka. Monster itu menghancurkan gerbang besar di belakangnya sambil mengatakan dia akan membukakan gerbang untuk Xie Yu. Setelah itu perlahan tubuhnya yang besar bias, menjadi titik-titik kecil cahaya dan menghilang. Awalnya Xie Yu heran melihat komandan monster itu juga menghilang. Tapi dia menyimpulkan kalau misi tersembunyi sebelumnya pasti ada hubungannya dengan ruangan di gerbang rahasia itu. Saat dia melihat ke dalam ruangan rahasia yang sudah terbuka lebar, pemuda ini tercengang melihat keberadaan Yui. Xie Yu jadi semakin yakin mereka sengaja menunjukkan ilusi Yui badannya semenjak dia datang ke Dungeon itu. Karena ilusi itu secara bertahap membawanya ke ruangan rahasia. Xie Yu menggenggam erat gagang pedangnya, sambil berkata bahwa skema apapun yang ada di pikiran lawannya. Lalu siapapun komen dan tersembunyi di balik ini, dia tidak peduli sama sekali. Tapi karena dia berani menggunakan Yui untuk membodohinya, maka sosok itu harus mati ditanya. Xie Yu masuk ke dalam ruangan rahasia dan dengan tegas meminta dalang di balik semua ini untuk menunjukkan dirinya. Mendadak rantai-rantai yang sangat besar muncul dari lantai dan dinding untuk menjerat tubuh Yui. Membuat Xie Yu semakin marah. Tapi dia harus mengingatkan diri sendiri untuk tetap tenang karena yang ada di hadapannya saat ini bukanlah Yui yang asli. Seseorang hanya mencoba untuk mendorongnya dan menggunakan ilusi itu untuk mengumpannya. Pada saat inilah muncul sesosok wanita iblis dengan sayap raksasa mempermainkan tubuh Yui. Rupanya inilah bos tersembunyi dari Dungeon kali ini. Makhluk tersenyum mengejek ke arah Xie Yu yang terlihat sangat waspada. Xie Yu menyadari kalau musuhnya kali ini bisa terbang. Untuknya serangan jarak jauh itu sangat sulit. Tapi dia akan mencoba dulu. Pemuda ini langsung mengaktifkan charging mode untuk meningkatkan kekuatannya. Lalu melesat secepat kilat ke bagian belakang monster itu. Xie Yu mencoba menyerangnya dari arah belakang, tapi tanpa diduga bos monster itu tersenyum lalu mengayunkan senjatanya ke belakang hingga terlempar 4 kepala monster ke arah Xie Yu. Para monster itu tidak hanya bisa menyerang secara lurus, tapi juga mampu melihat bagian tubuh yang lengah tanpa penjagaan. Lalu mereka menggigit bahu Xie Yu hingga dia kehilangan fokus dan pemuda ini pun jatuh. Xie Yu mengumpat kesal lagi karena jenis monster yang bisa terbang kebanyakan menyerang dengan sihir, sehingga pertarungan langsung biasanya lemah. Tapi makhluk itu mampu menjatuhkannya dari pertarungan langsung. Kecepatan makhluk itu juga sulit diprediksi. Pemuda ini jadi kebingungan bagaimana cara bisa menjatuhkan monster itu. Perlahan bos monster itu mendarat di singgasana batu sambil berkata kali ini yang muncul adalah lawan yang lemah lagi. Menurutnya ini sangat membosankan. Tapi dia yakin pemuda di hadapannya merasa sangat beruntung saat bisa menemukan ruangan rahasia. Dan sudah membayangkan bisa menang dari bos monster. Lalu mendapatkan hadiah yang besar. Monster betina satu ini mengatakan,
Karena dia sedang bosan maka dia menggunakan memori dari jiwa Xie Yu yang menyedihkan untuk menuntunnya ke ruangan ini. Pemuda rambut hitam itu semakin kesal mendengar bos monster itu benar-benar menuntunnya ke ruangan ini. Sang ratu monster mengayunkan sabitnya sekali lagi sehingga terlepaslah beberapa roh monster. Dia mengatakan sebelum memakan jiwa manusia Xie Yu yang menyedihkan, dia akan bermain-main sedikit dengan pemuda itu lebih dulu. Anehnya seluruh tembakan si ratu monster tidak mengenai Xie Yu. Membuat pemuda itu kebingungan akan kejadian di depan matanya. Tapi seluruh rasa penasarannya itu sirna saat dari tempat makhluk-makhluk itu mendarat, muncullah tengkorak-tengkorak monster yang terlihat sangat tangguh. Xie Yu sampai bertanya bagaimana ratu monster itu bisa mengendalikan para jiwa yang terkubur di bawah tanah. Kini mendekati ratu monster itu akan menjadi semakin sulit. Apalagi pasukan tengkorak itu maju secara bersamaan untuk menghalau jalannya. Satu-satunya solusi adalah, dia harus bertarung. Pemuda ini berusaha menyingkirkan lawannya dengan kekuatan biasa. Karena dia tidak bisa membuang-buang energinya untuk monster yang tidak penting. Mendadak pedangnya yang besar dihentikan oleh lengan mekanik yang sangat kuat. Xie Yu tercengang melihat kemunculan lawan barunya yang terlihat lebih tangguh. Makhluk itu memiliki ukuran badan yang lebih besar, serta perlengkapan yang lebih komplit daripada dirinya. Bahkan dengan mudah monster tengkorak satu ini memukul mundur Xie Yu. Kali ini dia benar-benar merasakan dipukul keras sampai membentur tembok. Xie Yu bangkit dengan perasaan kesal menyadari boneka itu bisa menghentikan mode serangan charging miliknya. Terlebih lagi item-item itu sangat familiar. Dia menduga para tengkorak itu dahulunya adalah tubuh seorang player. Dia yakin jiwa mereka diambil oleh si ratu monster. Dengan sorot mata tajam pemuda ini akan mempertaruhkan kemampuannya sekali lagi. Xie Yu langsung mengaktifkan mode charging sampai 10%, lalu menancapkan pedangnya di lantai hingga terciptalah serangan dari bawah tanah yang langsung meledakkan beberapa monster tengkorak di hadapannya. Bahkan getaran serangannya yang cukup dahsyat sampai mengusik tempat duduk sang ratu monster. Melihat kemampuan lawannya yang cukup kuat, sang ratu mulai tersenyum meskipun pemuda itu berhasil membunuh semua pelayannya hanya dengan sekali serangan. Dia mengayunkan tongkatnya lagi hingga beberapa roh monster keluar. Sang ratu mengatakan jumlah jiwa di senjatanya masih cukup banyak. Di sisi lain Xie Yu sudah mulai kehabisan energi. Dengan kondisi energinya sekarang, dia hanya bisa menggunakan skill yang sangat kuat itu sekali lagi. Tapi jika dia menggunakan itu untuk mengurus para pelayannya, maka dia tidak akan bisa menang dari bosnya. Xie Yu mulai berpikir kalau dia akan mati di tempat itu. Sedangkan sang ratu masih mengayunkan senjatanya, hingga beberapa roh monster berterbangan keluar. Di saat terdesak seperti ini, Xie Yu menekan pikirannya sendiri untuk tetap tenang. Karena jika Shen Yao melihatnya dalam kondisi seperti ini maka dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Terlebih lagi Yui masih menunggu untuk dia selamatkan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa kalah? Lalu Xie Yu teringat bahwa bagaimanapun juga ini hanyalah sebuah game, jadi dia tidak akan kalah. Lagi pula dia akan mati jika sampai kalah. Sementara itu sang ratu terus mengayunkan senjatanya sambil memanggil seluruh pelayannya yang lebih banyak untuk bangkit dan menyerang Xie Yu. Xie Yu panik saat mengetahui kalau daya tahannya sudah melewati batas 10%. Di lain sisi dia melihat serangan dari Soul Hunting Demon mulai mendekat. Xie Yu segera menggunakan Supreme Power dengan pedangnya di tangan. Dia berusaha menghalau serangan yang datang ke arahnya. Sang iblis yang mengawasi dari kejauhan bisa melihat bagaimana jiwa-jiwa itu hancur bahkan sebelum semuanya menyentuh tanah. Baginya, Xie Yu bagus tapi dirinya bahkan belum melakukan apa-apa dan pria itu sudah mencapai batasnya. Xie Yu terlihat kelelahan sambil berlutut di tanah. Pedangnya bahkan dia gunakan untuk menopang tubuhnya. Iblis itu kemudian meminta Xie Yu untuk tidak terlalu berusaha kuat dan menyarankannya untuk menyerah dengan baik-baik saja. Iblis itu juga berjanji akan mengakhirinya dengan cepat karena pria itu sudah menghiburnya. Tentu saja Xie Yu yakin kalau dia tidak akan kalah, bahkan permainan mereka baru saja dimulai. Xie Yu mulai mengaktifkan pedang summon miliknya dan memberinya perintah untuk mengambil jiwa-jiwa yang sedang berterbangan di angkasa. Iblis semakin terkejut melihat apa yang Xie Yu lakukan. Sedangkan pria itu meminta semua jiwa-jiwa itu untuk menjadi pasukannya. Xie Yu yang melihat bagaimana jiwa-jiwa itu memasuki pedangnya bisa merasakan energi yang bertambah. Xie Yu menjadi sangat yakin kalau jiwa-jiwa itu memiliki energi kehidupan yang sebenarnya. Kekuatan itu begitu menggelegar dan iblis hanya bisa mengawasinya dari kejauhan. Di lain sisi, Xie Yu bisa mendengar dan merasakan jiwa-jiwa itu yang begitu menderita atas perbuatan iblis. Jiwa-jiwa itu memohon padanya untuk menghukum iblis itu. Xie Yu kemudian menantang monster itu untuk bertarung setelah dia bersenang-senang di atas penderitaan para jiwa. Xie Yu mulai menyerang dan berharap iblis bisa merasakan juga penderitaan yang akan dia berikan.
Iblis itu dengan mudah menghalau serangan Xie Yu dengan senjata di tangannya. Namun, pria itu tiba-tiba sudah berada di belakang tubuhnya membuat iblis itu begitu kebingungan dengan kecepatan yang luar biasa. Xie Yu kemudian menyerang dengan spirit surprise attack dari belakang, hingga sebuah ledakan besar terjadi. Iblis tidak punya kesempatan untuk menolak dan menjadi sangat marah ketika serangan itu mengenai tubuhnya, hingga hanya menyisakan setengah dari seluruh tenaganya. Iblis itu bisa melihat bagaimana Xie Yu bisa memberikan damage yang banyak kepadanya dan itu bagus. Namun, kini adalah waktunya untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Iblis mulai memanggil pelayan untuk menjadi kekuatannya. Iblis melemparkan senjatanya ke udara dan sebuah ledakan besar terjadi. Xie Yu bisa melihat kalau penampilan iblis itu berubah bahkan HP miliknya juga kembali pulih. Iblis itu segera bergerak cepat dan sudah berada di depan tubuh sang pria. Iblis itu menyeringai dan membuat Xie Yu panik karena gerakan yang terlalu cepat. Iblis segera menyerang dengan double ring attack, hingga membuat tubuh Xie Yu terlempar jauh menghancurkan dinding. Xie Yu terluka dan bahkan mengeluarkan darah dari mulutnya. Pria itu bisa merasakan energi dan kecepatan yang meningkat drastis setelah iblis itu bertransformasi. Di lain sisi iblis justru merasa harus memuji Xie Yu karena dialah yang bisa membuatnya berubah ke wujud yang baru itu. Namun, iblis kemudian bertanya apakah mereka harus berhenti di sana. Dia segera meminta para jiwa untuk menarik Xie Yu dan ketika itu para jiwa mulai muncul dari dalam tanah. Iblis menginginkan jiwa Xie Yu untuk menjadi miliknya dan berharap pria itu bisa beristirahat dengan tenang. Xie Yu masih terlalu bingung karena kini dia menghadapi serangan depan dan tidak bisa menghindarinya. Xie Yu bertanya pada dirinya sendiri apakah dia sudah tamat dan apa alasannya. Xie Yu yang kembali menyerang dengan menggunakan Converging Energy Peak untuk menghancurkan iblis. Serangan itu mengenai tubuh iblis, sedangkan di lain sisi para jiwa mulai meraih kaki Xie Yu. Melihat tubuh iblis yang hancur sebagian, Xie Yu yakin kalau dia menang. Iblis itu sudah menduganya sejak awal kedatangan Xie Yu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Iblis merasa kalau Xie Yu mungkin sudah berhasil membebaskannya dan dia berterima kasih sebelum tubuhnya hancur seluruhnya. Dengan itu, iblis bos tersembunyi di kota bawah tanah sudah berhasil dikalahkan. Hadiah akan dikirimkan ke penyimpanan Xie Yu. Pria itu begitu lega karena pertarungan sebelumnya sudah begitu intens. Sedangkan Yu Yi yang sebelumnya terjerat oleh rantai kini terlepas dan mulai mengarah ke Xie Yu. Pria itu dengan kedua tangannya berusaha menangkap tubuh Yu Yi. Namun, belum sempat gadis itu sampai padanya. Tubuhnya sudah menghilang begitu saja. Xie Yu merebahkan diri dan menyadari kalau itu hanyalah ilusi game saja. Namun itu lebih baik karena berarti dia masih bisa melihat Yu Yi lain kali dan itu adalah di waktu saat akhirnya dia bisa menghidupkannya lagi. Xie Yu sangat terkejut begitu dia bangun dari tidurnya dan mendapati tubuhnya memiliki banyak luka. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah itu karena pertarungan di kota bawah tanah yang dilakukan sebelumnya. Namun, dia segera menyadari hal itu tidak ada hubungannya karena dia tidak mendapatkan serangan seperti itu. Xie Yu kembali bertanya apa yang terjadi padanya. Ia juga penasaran kenapa luka itu bisa memenuhi tubuhnya. Xie Yu berpikiran kalau itu semua mungkin merupakan bumerang untuknya setelah menggunakan pedang summoning. Dia menyadari kalau setiap kali Xie Yu kekurangan energi, dia masih akan memaksakan charging mode. Rupanya hal itu justru mengkonsumsi tubuhnya sendiri. Sebelumnya dia selalu menahan rasa sakit di tubuhnya saat dia menggunakan mode charging. Xie Yu berpikir kalau dia bisa bertahan, maka itu akan baik-baik saja. Xie Yu mengumpat karena dia berpikir itu semua bukan masalah besar sebelumnya. Harusnya dia tahu kalau mode charging yang begitu kuat tidak mungkin bisa digunakan begitu saja dengan sangat mudah. Ternyata benar kalau dia harus membayarnya dengan energinya sendiri. Xie Yu berpikir kalau dia tidak boleh bergantung terlalu banyak pada mode charging di masa depan. Walaupun sekarang luka itu hanya terlihat seperti luka luar biasa saja, tapi dia tidak bisa menjamin pengaruhnya di masa depan. Namun di lain sisi, Xie Yu kini menyadari kalau kehidupan pengguna bisa terpengaruh dan pedang summoning itu sangat luar biasa. Xie Yu kemudian berpikir kalau dia tidak bergantung pada mode charging berdasarkan kekuatan pedang summoning, maka dia bisa meningkatkan poin atribut senjata untuk meningkatkan energinya dalam skala besar. Xie Yu berpikiran untuk mencari Wen Yao besok hari dan memintanya untuk menunjukkan jalan ke kota, untuk membuat beberapa penawaran. Dia ingin membeli beberapa item bagus dengan poin yang dimiliki. Xie Yu kemudian bicara pada pedang summoning miliknya. Dia meminta pedang yang sudah berani mengkonsumsi kehidupan pemiliknya itu untuk memperhatikannya. Dia bertekad akan menemukan banyak cara untuk membuatnya tetap bekerja. Keesokan harinya, Xie Yu kembali ke sekolah. Dia sudah melihat biru dan kuning bertengkar untuk belajar bersama malam itu. Namun saat itulah, Xie Yu datang dan melerai kedua temannya itu. Dia juga mengatakan bahwa dia memerlukan bantuan Wen Yao untuk dirinya sendiri. Kedua teman Xie Yu itu terkejut melihat kedatangannya.
Mereka senang akhirnya bisa melihat Xie Yu di sekolah lagi. Ditambah lagi penampilannya juga banyak berubah. Namun, Kuning kemudian protes dan mengatakan kalau Xie Yu sudah absen terlalu lama jadi dia semestinya tidak berkencan dengan kepala kelas mereka saat pertama kali datang ke sana. Baginya hal itu adalah keterlaluan. Namun, Xie Yu justru memintanya untuk menyalahkan jumlah tugas rumah yang dia punya. Dia yakin kalau ketua kelas tidak mungkin hanya diam dan berdiri saja kalau melihat nilai kelas menurun karenanya. Di lain sisi Wen Yao penasaran dengan perubahan sikap Xie Yu karena terakhir kali justru pria itu yang menolak bantuannya. Wen Yao memintanya untuk tidak pernah bermimpi bisa satu tim lagi dengannya untuk membersihkan kota bawah tanah. Gadis itu yakin kalau kini Xie Yu tahu betapa sulitnya melakukan pekerjaan itu sendirian. Namun, saat itulah Wen Yao menyadari luka di tangan Xie Yu. Dia segera bertanya apakah Xie Yu terluka saat bertarung di kota bawah tanah semalam. Xie Yu dengan santai mengatakan kalau itu bukan masalah besar. Lagi pula ceritanya panjang dan Wen Yao tidak perlu khawatir. Tentu saja gadis itu segera mengelak dan meyakinkan bahwa tidak ada yang khawatir di sana. Xie Yu kemudian mengajak Wen Yao untuk membicarakan urusan mereka. Pria itu ingat saat terakhir kali gadis itu menyebutkan mengenai kota perdagangan. Xie Yu meminta Wen Yao untuk membawanya ke sana dan sebagai balasan dia akan memberikan 300 poin padanya. Wen Yao kemudian mengaku kalau dia memang ingin pergi ke sana dan meminta 500 poin sebagai balasan. Dia mengatakan pada Xie Yu untuk berterima kasih padanya nanti. Pria itu dengan santai mengatakan kalau dia memang sangat mengenal Wen Yao. Saat itulah sebuah misi notifikasi harian muncul di ponsel Xie Yu. Xie Yu segera mengeceknya karena baginya itu hanya misi harian yang mengganggu apalagi poinnya terlalu rendah. Dia tidak ingin mengambilnya, tapi Wen Yao segera mengatakan padanya kalau Xie Yu membiarkan misinya terlalu lama tanpa menyelesaikannya, maka sistem akan mulai memberi sanksi padanya. Xie Yu terkejut mendengarnya dan kemudian memperhatikan misi yang ternyata adalah untuk menjawab pertanyaan dari guru dengan hadiah sebesar 50 poin. Di depan kelas, guru bertanya pada siswa mengenai siapa yang bisa menjawab pertanyaan dan semua orang sudah mengangkat tangannya. Sedangkan, Xie Yu berpikiran mengenai guru yang bahkan dengan melihatnya saja sudah akan menjadi masalah yang besar. Xie Yu hanya berharap dia bisa melakukan misi harian itu. Sedangkan di sisinya, Wen Yao sudah mengangkat tangannya dan meminta Xie Yu untuk berdoa bagi dirinya sendiri. Namun, pria itu dengan santai mengatakan kalau dia masih punya senjata rahasia. Xie Yu segera mengangkat tangannya tinggi terlihat penuh semangat dan emosi. Guru melihat Xie Yu yang sepertinya sangat antusias itu dan segera menunjuknya untuk menjawab. Wen Yao yang bahkan berada di sisinya pun cukup terkejut. Sedangkan Xie Yu senang karena cara yang dia gunakan untuk mencari perhatian guru berhasil. Xie Yu kemudian membaca soal yang ada di papan. Di papan tertulis sebuah perahu kecil memiliki berat 100 kg dengan panjang 3,6 meter. Kalau seseorang dengan berat 50 kg pergi dari atas ke ujung kapal, maka seberapa jauh kapal akan bergerak? Xie Yu coba memikirkan jawabannya dan dia berpikiran untuk menukar poin dengan jawaban yang benar. Sistem kemudian memberi peringatan apakah Xie Yu yakin untuk mendapatkan jawaban, karena poin Xie Yu akan berkurang dan dia segera mengiyakan. Saat itulah, jawaban itu seketika muncul di dalam otaknya dan Xie Yu segera menjawab 1,2 M. Guru membenarkan dan memuji Xie Yu yang menjawab dengan cepat juga hal itu sangat luar biasa. Wen Yao bisa melihat bahwa title itu memang cocok sekali dengannya dan Xie Yu berterima kasih. Xie Yu cukup senang mendapatkan 30 poin tersebut. Sedangkan guru melihat Xie Yu dengan senyum yang mencurigakan. Di markas asosiasi Red Moon, seseorang datang melapor bahwa Kong Xing sudah berhasil dikalahkan dan player yang mengalahkannya sangat tidak biasa. Sang pemimpin memperhatikan sekilas pertarungan Xie Yu dan Soul Hunting Demon. Iblis itu kemudian memperhatikan pedang yang Xie Yu bawa dan menyimpulkan bahwa asosiasi lain juga ikut bergerak. Pemimpin kemudian mengingatkan pada anak buahnya mengenai langkah apa yang harus mereka lakukan. Anak buah lainnya sudah berada di sana dan segera mengerti. Pria itu meminta sang pemimpin untuk menyerahkan masalah seperti itu padanya dan bahkan meminta 1 hari untuk menyelesaikannya. Dia akan membawa Xie Yu ke sana untuk sang pemimpin, baik hidup atau mati. Xie Yu sudah berada di stasiun sambil memperhatikan ponsel di tangannya, dan melihat bahwa itu sudah hampir jam 12. Dia sudah memberitahu Wen Yao untuk bertemu di sana agar mereka bisa naik kereta bersama ke pasar dagang. Tapi gadis itu belum juga datang. Namun saat itu, Wen Yao datang dan bertanya apa yang pria itu gumamkan. Padahal dia seharusnya tidak membicarakannya dari belakang. Namun, Xie Yu segera mengatakan kalau dia tidak mungkin berani melakukannya. Dia mengaku hanya penasaran kenapa pakaian Wen Yao terlihat berbeda dari sebelumnya. Wen Yao dengan santai mengatakan kalau itu hanyalah caranya agar player lain tidak mengenalinya. Walau di dalam hatinya, Xie Yu mengaku masih dengan sangat mudah mengenalinya. Saat itulah,
Stasiun memberi pengumuman bahwa stasiun itu sudah tidak lagi beroperasi dan kereta yang ada sudah berlebih muatan. Stasiun juga mengumumkan agar penumpang segera naik ke kereta. Xie Yu kesal karena mereka hampir saja ketinggalan kereta terakhir. Wen Yao meminta pria itu untuk diam karena mereka masih bisa naik kereta terakhir. Xie Yu kemudian bertanya di stasiun apa mereka akan turun dan Wen Yao memintanya untuk tidak khawatir karena mereka akan mengetahuinya nanti. Keduanya akhirnya naik ke atas kereta dan begitu kereta itu berjalan, sebuah pengumuman kembali terdengar untuk meminta penumpang berpegang erat dan bergerak perlahan ke sisi kanan. Xie Yu kebingungan karena tiba-tiba lampunya padam. Dia bertanya apakah ada kecelakaan yang terjadi. Wen Yao dengan santai memintanya untuk tidak terkejut dan melihat keluar jendela. Xie Yu kebingungan dengan apa yang ada di luar dan kini dia melihat tempat itu sudah berubah. Dia tidak menyangka kalau sudah berada di tempat yang begitu berbeda. Wen Yao kemudian mengatakan kalau mereka akan sampai di KTA bawah tanah setelah memasuki kereta. Xie Yu tak menyangka kalau mereka berada di kota bawah tanah. Hanya saja dari apa yang dia tahu tempat itu adalah untuk membunuh monster. Wen Yao menjelaskan kalau tempat itu dulunya adalah kota bawah tanah tingkat tinggi, tapi setelah adanya persuasi dari asosiasi Jin Chen, tempat itu akhirnya berubah menjadi tempat perdagangan. Mereka bergantung pada tempat itu untuk mendapatkan tanah dan menjadi salah satu dari asosiasi teratas bersama Lionheart, Grey Fog, dan Blood Moon. Keempat asosiasi ada di kelompok mereka sendiri dan dia mendengar banyak peraturan di game tersebut yang berubah karena mereka. Berdasarkan pengetahuan Wen Yao, musuh yang mereka hadapi sebelumnya berasal dari asosiasi Blood Moon jadi mereka harus lebih berhati-hati sekarang. Xie Yu mengerti kini bahwa game itu masih memiliki banyak hal yang mengejutkannya. Saat itulah, kereta kembali memberi pengumuman bahwa stasiun sudah berhenti beroperasi dan akan segera tutup jadi mereka harus keluar secepatnya dari kereta tersebut. Asosiasi Jin Chen mengharuskan player untuk tidak menyembunyikan gear dan mereka secara paksa mengganti perlengkapan para player termasuk Xie Yu. Xie Yu terlihat bersemangat karena mereka akhirnya berada di pusat perdagangan milik asosiasi Jin Chen. Xie Yu begitu kagum dengan tempat yang luar biasa itu, tapi pria itu segera bertanya pada Wen Yao yang sebelumnya memintanya untuk berhati-hati. Dia ingin tahu apakah baik-baik saja bagi mereka untuk berjalan terbuka seperti itu. Wen Yao kemudian mengatakan kalau asosiasi Jin Chen memperbolehkan publik bertarung, tapi pria itu juga benar. Gadis itu mengajaknya untuk melewati jalan lain agar mereka lebih mudah menghindar dari masalah. Xie Yu cukup terkejut karena ternyata ada jalan lain, walau dia merasa ragu begitu melihat jalan yang gelap itu. Wen Yao dengan santai meminta pria itu untuk tidak meremehkannya karena dibandingkan dengannya, dia lebih familiar dengan jalanan di sana. Namun saat itu, sebuah suara meminta keduanya untuk berhenti. Wen Yao cukup terkejut, tapi Xie Yu segera menenangkannya karena mereka bukanlah targetnya. Keduanya segera melihat ke arah datangnya suara. Mereka bisa melihat dua pria yang sedang bicara pada seorang gadis. Mereka bertanya apakah itu adalah pengalaman pertamanya di tempat itu. Keduanya mengatakan kalau mereka familiar dengan tempat itu dan mereka bisa mengajaknya berkeliling. Namun, gadis itu dengan cepat menolak dan mengaku tidak butuh. Dia juga meminta agar dua pria itu melepaskannya. Sedangkan, pria itu masih memaksa gadis itu mendekat. Gadis itu masih memohon untuk dilepaskan. Xie Yu merasa mengenal gadis itu yang membuat Wen Yao bertanya. Xie Yu mengaku kalau dia melihat gadis itu saat mereka bertarung sebelumnya. Melihat kejadian itu, Xie Yu menjadi sangat kesal karena dua orang pria itu justru dengan berani menyentuh seorang gadis. Xie Yu sebenarnya sudah siap untuk menyerang, tapi Wen Yao segera menahannya dan memintanya untuk tidak terburu-buru. Wen Yao mengingatkan agar dia tidak mencari musuh dengan terlibat dalam perkelahian. Namun, Xie Yu menegaskan bahwa itu berbeda karena dia membenci orang-orang yang mengganggu pemula di dalam game. Wen Yao masih bersikeras meminta pria itu untuk menunggu. Saat itulah suara teriakan minta tolong terdengar dan isyarat darurat terdeteksi. Dua buah robot datang setelah mengaktifkan mode bekerja mereka. Keduanya segera menghampiri kedua pria yang sudah melakukan kejahatan itu. Mereka meminta dua pria itu untuk menghentikan tindakan ilegal mereka. Dua pria itu tentu terkejut dan bingung karena saat mereka akan memanfaatkan gadis dengan mudah, justru ada orang yang mengaktifkan sistem darurat. Wen Yao kemudian mengatakan pada Xie Yu bahwa dia bisa berteriak minta tolong kalau berada dalam keadaan darurat. Hal itu bisa segera mengaktifkan sistem darurat yang ada di tempat itu. Xie Yu justru begitu kagum dengan dua robot yang keren itu. Robot itu dengan tangannya melihat bahwa pelaku kejahatan masih belum menghentikan tindakan ilegal yang dilakukannya. Pria itu justru mengeluarkan senjata dan bersiap menyerang. Dia marah karena kedua robot itu berani menghalangi jalan mereka. Pria itu akhirnya mengalahkan robot itu dengan senjatanya. Kedua pria yang ternyata berasal dari asosiasi Blood Moon itu merasa menang.
Mereka kemudian kembali memojokkan gadis itu dan memintanya untuk tidak menolak mereka karena mereka sudah mulai kehilangan kesabaran. Saat itu, Xie Yu kembali panik dan merasa harus melakukan sesuatu. Wen Yao kembali menahan pergerakan pria itu dan memintanya untuk melihat apa yang akan terjadi seperti yang dia katakan. Saat itulah, sebuah api besar terlihat dan dengan marah bertanya siapa yang sudah berani merusak properti dari asosiasi Jin Chen. Kedua pria itu terkejut dengan ledakan besar yang terjadi. Sebuah robot datang dan dengan kekuatan power considering segera menyerang kedua pria tersebut. Seseorang muncul dan langsung marah karena dua pria itu sudah berani membuat kekacauan dan merusak robot kesayangannya. Xie Yu tentu penasaran mengenai siapa sosok itu dan bertanya apakah dia adalah orang dari asosiasi Jin Chen. Wen Yao menjelaskan bahwa tempat perdagangan itu adalah penghasil uang utama dari asosiasi Jin Chen. Oleh karena itu, orang yang sudah berani melanggar peraturan di sana pasti akan mati. Seorang gadis muncul dan mengajak robot miliknya itu untuk membuat keributan bersama. Gadis itu kemudian dengan alat di tangannya mencatat beberapa kerusakan yang terjadi robot juga kerusakan area, maka dia dari manajemen keamanan asosiasi Jin Chen mengeluarkan biaya kerusakan sebesar 3.000 poin sebagai hukuman. Gadis itu juga meminta dua pria itu untuk mentransfer poin itu padanya setelah keduanya memastikan jumlahnya. Kalau mereka tidak melakukannya, maka asosiasi akan memberi hukuman. Pria itu mengaku kalau dia tidak mempunyai poin, tapi dia memiliki senjata. Xie Yu yang melihat dengan segera meminta gadis itu untuk berhati-hati. Wen Yao sudah tidak bisa menahannya lagi kali ini karena pria itu bergerak dengan cepat. Namun, gadis itu dengan santai melihat pria yang sudah berani memainkan trik padanya. Robot yang ada di sisi sang gadis dengan segera memukul keras pria itu sekaligus Xie Yu. Berbeda dengan pria jahat yang segera terpental, Xie Yu berhasil menahannya dengan pedang di tangannya. Xie Yu merasa lega karena dia sudah bereaksi terlalu berlebihan sebelumnya. Sedangkan di lain sisi gadis itu justru melihat kalau Xie Yu sudah merusak tanah dari pusat perdagangan tersebut. Xie Yu kebingungan awalnya, tapi dia segera menyadari kerusakan yang dia buat di tanah. Gadis itu kemudian mengatakan kalau dia akan memberikan potongan sebesar 8% dan menghukumnya dengan 100 poin. Tentu saja Xie Yu terkejut karena ada biaya untuk kerusakan yang dia buat. Di lain sisi, Wen Yao menanyakan kondisi gadis yang sebelumnya dipaksa oleh penjahat. Gadis itu mengaku baik-baik saja dan berterima kasih. Sedangkan pelaku kejahatan yang masih tersisa segera berusaha menyadarkan rekannya yang bernama Ah Wei itu untuk jangan mati. Pria itu mengaku benci karena mereka dari asosiasi Jin Chen berani memprovokasi asosiasi Blood Moon. Belum menyelesaikan kalimatnya, seseorang datang dan langsung membunuhnya. Hal itu tentu saja membuat semua orang di sana terkejut. Pria itu yang datang dengan membawa beberapa pasukan justru tertawa karena melihat sampah yang berani mengaku sebagai bagian dari asosiasi Blood Moon itu pantas untuk mati. Wen Yao menduga kalau pria itu adalah salah satu master dari asosiasi Blood Moon. Bagi Xie Yu hal itu bukan berita buruk karena mereka sedang berada di asosiasi Jin Chen saat itu. Di lain sisi, gadis dari asosiasi Jin Chen itu menyapa pria yang bernama Ghostface itu. Dia meminta Ghostface untuk membayar hutang dari penjahat itu sebesar 3.000 poin karena dia telah membunuhnya. Namun, Ghostface tertawa dan pergi sambil mengatakan kalau dia tidak tertarik dengan gadis di bawah umur sepertinya. Ghostface justru berjalan menuju Xie Yu dan bertanya apakah Kong Xing mati di tangan pria itu. Xie Yu segera mengaku kalau dia yang melakukannya dan Wen Yao sama sekali tidak terlibat. Wen Yao mengingatkan Xie Yu untuk tidak bertindak bodoh karena dia tidak akan bisa mengalahkannya tanpa bantuan darinya. Ghostface kembali tertawa karena dia melihat Wen Yao yang memiliki aura yang lumayan. Dia meminta semua orang untuk tidak khawatir karena tidak ada satupun yang bisa melarikan diri darinya. Di lain sisi, gadis itu menjadi sangat marah karena Ghostface tidak menganggapnya ada. Ghostface segera menyadari kalau gadis itu adalah Little Ball dari asosiasi Jin Chen. Dia kini tidak heran lagi kenapa sebelumnya merasa begitu familiar dengannya. Ghostface kemudian meminta maaf karena tingkah sembrono mereka sebelumnya. Dia mengaku akan menanggung kerugian yang diakibatkan oleh dua orang sebelumnya. Selain itu, dia juga datang untuk meminta asosiasi Jin Chen untuk membuka kasino takdir mereka. Little Ball bertanya apakah Ghostface yakin dengan permintaan itu. Xie Yu penasaran mengenai kasino takdir tersebut. Wen Yao menjelaskan bahwa itu adalah game perjudian menggunakan poin dan kehidupan kedua pihak sebagai taruhan. Jawaban itu cukup membuat Xie Yu terkejut. Wen Yao menambahkan kalau mereka sangat pasif sekarang. Kalau mereka meninggalkan tempat perdagangan itu, maka mereka pasti akan dihancurkan oleh mereka. Tapi setidaknya mereka masih punya kesempatan untuk menang dengan kasino takdir tersebut. Ghostface bertanya apakah Xie Yu takut dengan kasino takdir tersebut. Wen Yao mengaku kalau hal itu sama sekali tidak terduga melihat Blood Moon yang begitu bersikeras untuk bertarung dengan mereka saat itu. Di lain sisi,
Xie Yu yang melihat ada kemungkinan untuk menang, tentu tidak berpikiran untuk menolak. Dia akan menerima tantangan dari Ghostface tersebut. Ghostface tentu saja senang karena bisa membunuh Xie Yu dengan keberanian. Ghostface kemudian pergi dari sana. Dia mengucapkan sampai jumpa lagi dalam setengah jam pada Xie Yu. Ghostface juga meminta Xie Yu untuk tidak kabur atau dia akan mati dengan cara yang lebih buruk. Saat itulah, Little Ball bertanya pada gadis yang telah diselamatkan mengenai siapa namanya karena ada biaya penyelamatan yang harus dikeluarkan. Gadis itu kemudian mengaku bernama Qin Wu, tapi dia tidak punya poin untuk membayarnya. Tentu saja Little Ball heran karena seorang player mengaku tidak punya poin. Qin Wu kemudian mengatakan bahwa semua itu memang salahnya dan dia meminta maaf. Dia kemudian mengaku berada di sana hanya untuk mendapatkan poin dan menyelamatkan kakaknya. Xie Yu tentu penasaran dengan kakak yang dia maksud dan apakah dia adalah orang yang bersama dengan Qin Wu menyerangnya beberapa saat lalu. Xie Yu kemudian bertanya apa yang terjadi padanya. Qin Wu mulai bercerita bahwa terakhir kali saat dia berburu dengan kakaknya, dia menggunakan semua poinnya untuk membantunya pulih dari luka, padahal saat itu sang kakak juga terluka. Qin Wu kemudian mengatakan kalau itu bukan karenanya maka sang kakak tidak akan terluka. Itu kenapa dia datang ke tempat perdagangan tersebut tanpa sepengetahuannya. Little Ball kemudian menjelaskan bahwa meskipun peraturan asosiasi Jin Chen harus diikuti, tapi karena dia kasihan pada Qin Wu, maka dia akan menghitung ulang biayanya agar menjadi lebih murah dan juga membeli apa yang gadis itu punya dengan harga tinggi setelah dikurangi oleh biayanya. Hal itu akan sangat cocok dengan kondisi Qin Wu. Qin Wu terlihat begitu senang dan dengan segera menunjukkan perlengkapan dan barang yang dia bawa. Little Ball melihat daftarnya dan tidak melihat barang berharga sama sekali. Qin Wu mulai putus asa karena hanya itu barang yang dia miliki. Little Ball mengatakan kalau semua benda itu hanya bisa ditukar dengan 500 poin. Xie Yu kemudian merespon jumlah poin yang terlalu kecil tersebut. Baginya jumlah itu terlalu sedikit padahal Qin Wu adalah seorang pemula. Xie Yu merasa kalau Little Ball memang dengan sengaja menipu gadis itu. Tentu saja Little Ball menjadi kesal mendengar ucapan itu karena asosiasi Jin Chen selalu bertindak jujur. Namun, kalau memang Qin Wu menginginkan lebih banyak poin, maka tidak akan ada cara lain lagi. Qin Wu ingin tahu apakah ada solusi terkait masalahnya tersebut. Little Ball kemudian melihat Xie Yu dan Wen Yao yang memiliki kekuatan yang tidak seimbang dengan Ghostface. Dia kemudian menyarankan Qin Wu untuk mengikuti keduanya ke kasino takdir. Tentu saja Xie Yu dengan cepat memprotes karena dia dan Qin Wu yang berasal dari asosiasi Blood Moon jelas memiliki perbedaan. Selain itu, mereka akan mengikuti game perjudian hidup, jadi dia tidak akan bisa sembarangan membiarkannya terlibat. Di lain sisi, Qin Wu menyadari kalau dia tidak mendapat poin, maka kakaknya tidak akan bisa bertahan. Qin Wu memohon pada Xie Yu untuk membiarkannya berpartisipasi dalam kasino takdir. Pada akhirnya, bersama-sama mereka menuju ke lokasi kasino takdir. Little Ball bicara bahwa justru karena adanya rasa kesal dan ketidakpastian yang justru membuat game perjudian tersebut sangat dinantikan. Setiap kali permainan itu dimulai, asosiasi Jin Chen akan terisi penuh oleh uang. Xie Yu kini mengerti kenapa Little Ball terlihat sangat antusias melihat mereka berpartisipasi. Pria itu yakin kalau malam ini mereka akan bisa menghasilkan banyak uang juga.